Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Boy di channel B-Boy Motor Rider. Di video hari ini, di pagi hari ini gua lagi riding boy, sambil mau ngebahas seputar Ninja 2 tak lagi, Ninja RR. Lebih tepatnya Ninja RR ya boy. Jadi gua tuh kan kemarin ditanyain sama beberapa temen subscriber gua di DM, ada juga yang komen tuh gua dimintain bikinin video ngevlog lagi untuk seputar Ninja RR. Jadi pertanyaannya gini boy, Bang, ini rencana mau beli Ninja RR, kira-kira masih worth it nggak sih kalau Ninja 2 tak, Ninja RR dipakai di tahun sekarang dan ke depan gitu boy. Intinya masih layak nggak sih kalau Ninja RR dimiliki gitu kan. Jadi di sini gua kalau ditanyain antara masih worth it ama enggaknya sih, untuk harian gua bilangnya enggak sih boy. Tapi untuk dimiliki di tahun-tahun sekarang apalagi ke depan ini sih ada worth it-nya juga, kalau gua bilang layak sih untuk dimiliki boy. Jadi di sini gua mau ngebahas, gua mau kasih poin-poinnya aja kenapa Ninja RR ini masih worth it untuk dimiliki, terus nggak worth it untuk dimiliki di tahun sekarang. Oke, untuk yang pertama desain body boy. Kalau bicara desain body, motor Ninja RR ini emang motor lama boy, tapi dia bisalah bersaing dengan motor-motor di era sekarang boy, motor sport 150 cc. Terus bodinya ini menurut gua berkelas, nggak kalah saing lah sama pabrikan lain di zaman sekarang. Dia ini modelnya berfairing, biasalah motor sport berfairing, terus sporty. Kalau menurut gua ini motor bener sport, tapi menurut gua kecil banget boy. Kalau kalian bandingin sama motor sekarang seperti 150 cc lain, pabrikan lain kayak CBR, R15 gitu, GSX, motor ini tergolong paling kecil boy kalau menurut gua. Untuk poin yang kedua, performa mesin. Kalau kalian orangnya suka naik motor kenceng, Ninja RR ini emang paling cocok banget boy buat kalian boy. Motor ini tuh cuman 150 cc tapi powernya gila sih menurut gua. Gua yakin kalau motor 150 cc di zaman sekarang susah banget buat ngejar motor ini boy. Itu keunggulannya, motor ini jauh lebih kencang dari motor 150 cc di era sekarang boy. Gua yakin nggak ada yang bisa ngejar sih kalau sama-sama standar. Soalnya ngejar motor Ninja RR ini untuk sekelas 150 cc itu di motor sekarang 4 tak wajib di bore up boy buat ngejar motor ini. Itu mungkin poin plus juga untuk kalian yang suka dengan kecepatan, nggak perlu rubah-rubah mesin. Pakai motor ini aja cukup lah untuk kalian yang suka kencang. Kalau standarnya sih dapatlah kalau 160 ke atas, meskipun motor ini cuman 150 cc. Lawannya tuh lebih ke arah kakaknya sendiri boy, 250 cc untuk motor 4 tak sekarang. Kalau kalian bandingin sama motor 150 cc sekarang tuh, gue yakin nggak akan bisa ngejar sih kalau nggak di bore up gitu. Untuk poin yang ketiga, Super Kips. Jadi Super Kips ini yang paling gue suka di motor Ninja RR boy, dan gue yakin kalian juga suka sih. Super Kips memberikan sensasi yang bikin nagih banget boy buat kita open kips terus, dan gue yakin kalian juga nggak akan bosen lah kalau pakai motor ini pas udah tahu rasanya open kips gitu. Soalnya enak banget boy kalau Super Kips udah terbuka, dan kalian nggak akan nemuin
teknologi itu di motor lain boy, kalau nggak di Ninja 2 tak doang. Keempat, biaya perawatan boy. Kalau menurut gua sih ini juga unggul kalau dibanding sama motor yang lain boy. Untuk biaya perawatan di Ninja RR ini menurut gua tergolong murah sih, paling murah kalau menurut gua. Kalau kalian biaya servis geber dikit, kalau kalian biaya servis itu cuman bersihin karburator, palingan super clips gitu doang sih, sesimpel itu, semurah itu loh boy. Dibanding motor sekarang kan 150 cc 4 tak yang biayanya bisa tergolong lebih mahal dari Ninja RR ini. Kalau menurut gua yang harus sekali servis mungkin setel ke lab atau apa gitu, bersihin injeksi, bersihin karbu, ganti oli kayak gitu-gitu. Mungkin kalau di Ninja RR ini cuman bersihin karbu sama super clip doang cukup boy. Itu pun nggak nyampe biaya banyak lah. Unggul banget sih kalau menurut gua. Poin kelima, Ninja RR ini karena motor 2 tak boy, itu keunggulannya juga kalau bisa dibilang harganya yang cenderung awet boy, sulit buat turun. Emang motor bekas cuman dia harganya tuh bukannya makin turun jauh, malah makin naik aja boy. Soalnya dia motor 2 tak, apalagi yang sekarang Ninja RR All yang lama itu sama Ninja SS sekarang harganya malah melesat. Itu sih bisa dibilang kayak orang-orang sekarang seperti penanaman modal boy, investasi. Itu kalau menurut gua poin juga sih Ninja RR worth it di tahun-tahun sekarang. Buat kedepannya juga bagus gua lihatnya, tapi nggak tahu juga sih. Kalau kalian bandingin sama motor 4 tak sekarang tuh beda lah. Kalau motor 4 tak sekarang makin second makin turun harganya boy. Kalau 2 tak mah enggak, meskipun harganya turun tuh enggak turun-turun banget gitu loh. Misalkan pabrikan lain motor 4 tak harganya baru 30 kan, itu bisa secondnya bisa belasan, cuma dapat belasan boy. Kalau di Ninja RR tuh misalkan harganya 30, paling-paling cuman turun berapa gitu harganya. Nah sekarang ini malah banyak yang ngincer motor 2 tak kayak gini boy, bukannya harganya makin turun malah makin naik. Nah itu tadi mungkin keunggulan di motor Ninja RR ini boy. Dan sekarang kita bahas kekurangannya boy di Ninja RR. Poin yang pertama, namanya motor sport boy, pasti ya desainnya kayak gini lah. Motor sport nunduk, bikin capek, bikin sakit yang ngebonceng sama yang dibonceng boy. Terus lanjut poin nomor 2, harga spare partnya yang super mahal kalau gua bilang boy. Kalau tadi masalah biaya perawatannya yang murah, tapi untuk kali ini harga underdealnya yang gua bilang mahal banget untuk sekelas motor 150 cc. Lanjut nomor 3, overheat. Di motor Ninja RR ini rentan banget overheat boy. Dia suhu mudah banget sih overheat, terlalu panas. Apalagi kalau di perkotaan kayak gini di Surabaya. Gua bilangnya untuk harian sih nggak cocok banget boy, karena suhu temperatur di motor ini mudah overheat. Kalau nggak tahu gitu diterusin overheat, dibiarin, bisa-bisa mesin jebol boy. Itu sih kekurangannya
Poin nomor 4, biasa kalian tahu boy kalau motor Ninja 2 tak itu boros. Kalau gua sih mertimbangin boy. Jadi gini, kalau orang-orang bilangnya motor Ninja 2 tak ini boros, tapi menurut gua sih enggak. Kalau kalian bandingannya sama motor 150 cc sekarang yang bersistem injeksi terus larinya segitu sih, bisa dibilang kelas 150 cc motor ini boros sih boy. Cuman dengan tenaga yang gede yang bisa nyeimbangin motor 250 cc tuh, gua pikir motor ini irit sih. Kalau kalian bandinginnya sama motor 250 cc dengan tenaganya juga. Soalnya kalau 150 cc tuh dengan keiritan segitu juga bersistem injeksi, tenaganya juga segitu-segitu doang. Wajar-wajar aja kalau Ninja RR ini lebih boros. Meskipun motor 150 cc tapi tenaganya bisa nyeimbangin 250 cc lah motor ini. Dengan keborosan segitu menurut gua seimbang lah sama tenaga mesinnya. Oke, lanjut untuk poin selanjutnya. Dan menurut gua ini yang terakhir, masalah gas buang boy. Gas buang, dan gua bilangnya motor ini kurang cocok lah untuk harian. Soalnya motor ini masih pakai mesin 2 tak boy dan berasap. Jadi di tahun-tahun sekarang ini menurut gua nggak cocok lah buat harian. Soalnya udah masuk di emisi gas buang Euro 3 dan motor ini masih bermesin 2 tak dan cuma bertahan di emisi gas buang Euro 2 boy. Nah dari itu si motor Ninja RR ini, Ninja 2 tak, dia udah stop produksi di tahun 2016 kemarin boy. Nah mungkin itu pendapat dari gua boy untuk worth it enggaknya motor Ninja RR ini di tahun-tahun sekarang sama tahun ke depan. Itu tadi yang gua sebutin kelebihan dan kekurangannya. Barangkali ya kalian ada tambahan, isi aja kolom komentar, kita sama-sama belajar. Jadi itu boy, untuk harian gua rasa kurang, nggak cocok. Kalau kalian pengen minang motor Ninja RR ini, menurut gua worth it sih untuk kalian pakai sekali 2 kali gitu atau riding kemana gitu, sangat worth it sih menurut gua. Terus buat kedepannya juga yang harganya sekarang udah mulai melambung. Jadi di vlog gua kali ini boy, kalian bisa nyimpulin sendiri untuk Ninja RR dipakai harian kayak gimana. Cukup sampai sini video kita hari ini untuk kita membahas seputar Ninja RR. Oke, makasih udah mensupport channel gua boy, yang udah ngikutin gua. Semoga kalian sehat-sehat terus, seperti biasa dilancarkan rezekinya, dipermudah segala urusannya boy. Oke, see you di next video.